Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 9 yang saya hormati, kawan-kawan Komisi 9 yang saya hormati, mitra kerja undangan Komisi 9 seluruhnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Yang pertama, saya mulai dari Prof. Kadir, Kakanda Prof. Kadir dari Dewas BPJS Kesehatan. Tadi disampaikan terkait masalah masih ada rumah sakit yang nakal sehingga melakukan urun iur biaya. Banyak rumah sakit, beberapa rumah sakit banyak menurut saya yang juga melakukan hal ini, Prof. Ya, obat-obatan yang harusnya di cover oleh rumah sakit tapi dibilang tidak ada di rumah sakit dan harus diresepkan. Nah, ini perlu digarisbawahi oleh teman-teman di rumah sakit nih, Pak Bambang, ya harus menjadi perhatian nih di rumah sakit dan bicarakan kepada Kementerian Kesehatan, ya. Kemudian antrian panjang, bagaimana bisa antrian itu panjang? Pertanyaannya kenapa bisa panjang? Kalau menurut saya itu karena harusnya banyak rumah sakit yang harus bisa bekerja sama dengan BPJS, Pak Prof. Gufron. Ya, jangan dibatasin. Perbanyak saja rumah sakit yang memang sudah bisa terstandarisasi untuk bisa kontrak kerja, ya berikan gitu daripada mengandalkan satu rumah sakit akibatnya panjang antrian dan itu yang bisa bikin orang cepat mati, Pak. Ya, nunggunya Pak dari pagi sampai saya pernah tuh nganterin staf saya dari pagi, saya dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore baru dapat baru dapat ketemu sama dokter. Nah, kalau kayak gini, ini bermasalah karena ternyata yang berobat itu ada sekitar hampir sekitar 80 orang. Ya, 80 orang waktu itu. Nah, ini menjadi masalah nih Pak Gufron. Jadi harus juga ini menjadi perhatian BPJS dalam rangka memperbesar ruang rumah sakit untuk bisa kerjasama sehingga kuotanya terbagi. Nah, saya ingin mempertanyakan juga dengan BPJS, apakah ketika kerjasama dengan rumah sakit itu ada kuota rumah sakit itu mendapatkan misalnya kuota sekian per hari, ya. Nanti tolong dijawab itu. Kemudian ketersediaan obat. Nah, tadi udah saya sampaikan di depan. Harusnya hal-hal seperti ini sudah tidak terjadi lagi. Karena kan kita sudah ada banyak obat generik, ya. Jadi harusnya nggak boleh lagi nih rumah sakit tiba-tiba meresepkan dan kemudian meminta urun iur dari pasien BPJS. Paket inasi bijis ini dapat informasi dari dokter gigi. Ini mungkin juga harus dijawab oleh Pak Prof. Gufron. Dokter gigi itu mengeluhkan kepada saya bahwa paket mereka itu satu kali datang itu 300.000. Tetapi untuk kontrol kedua hanya dapat 100.000 paketnya, 100.000 rupiah. Padahal kalau perawatan akar gigi itu kan memang lama, ya dia nggak mungkin satu kali selesai. Sehingga perawatan kedua, ketiga, keempat itu tetap aja sama menggunakan alat, obat dan lainnya sama dengan kedatangan pertama. Nah, ini menjadi masalah di kedokteran gigi, kawan-kawan dokter gigi. Jadi jangan sampai kemudian ini menjadi masalah, ya. Jadi yang pertama 300, yang kedua datang kedua untuk perawatan yang sama, ya itu dibayar hanya 100.000. Kemudian saya berharap BPJS dan rumah sakit bekerja sama untuk menginformasikan obat-obat apa saja yang tidak di-cover oleh BPJS dan ditempel di tembok tuh, ya, di tembok di ruang pendaftaran tuh ditempel sehingga masyarakat tahu, sehingga pasien tahu obat-obat apa saja yang memang tidak di-cover. Banyak sekali pasien yang belum tahu mana obat yang di-cover dan mana obat yang tidak di-cover sehingga terjadi masalah. Ya, ada adu argumentasi antara pasien dan rumah sakit ketika misalnya dia tidak mendapatkan obat yang seharusnya dia dapat.
Nah, ini juga menjadi masalah. Kemudian selanjutnya kita bicara soal BPJS 1. BPJS 1 bagus kata Pak Bambang, tapi tadi ada masalah juga karena tidak bekerja 24 jam. Nah, yang kedua, masyarakat di daerah itu nggak semuanya melek digital. Nggak semuanya juga punya HP Android. Nah, jadi nggak bisa juga itu kemudian menjadi satu-satunya alat untuk bisa mensosialisasikan, menginformasikan semua hak dan kewajiban yang bisa diterima oleh pasien BPJS. Itu harus juga menjadi perhatian dari BPJS. Kemudian BPJS tidak melakukan pembatasan hari rawat inap. Saya baca nih, ya. Jelas ya, BPJS tidak melakukan pembatasan hari rawat inap. Sementara tadi Pak Yahya bilang, kita sama-sama tahu Pak, bahwa selama ini pasien rawat inap itu setelah 3 hari kemudian dikeluarkan. Saya pernah mengalami masalahnya. Jadi ada pasien melapor kepada saya, ibunya sudah dirawat 5 hari di rumah sakit di Medan, masih dalam infus dicabut dan disuruh pulang. Yang bersangkutan telepon ke saya dan saya telepon Bu Lili, alhamdulillah direspon oleh Bu Lili. Saya marah, akhirnya saya bilang rumah sakit nggak boleh copot, kalau dicopot saya akan komplain atau saya bayar. Saya yang bayar biayanya, tolong dipasang lagi infusnya, pasang lagi semua alatnya, saya yang jamin. Akhirnya itu ibu tidak dikeluarkan Pak Gufron, tidak jadi dikeluarkan. Bu Lili ambil inisiatif untuk kemudian bicara sama rumah sakit. Tapi ya akibatnya apa? 2 hari kemudian yang bersangkutan meninggal dunia. Yang begini-begini ini banyak sebenarnya. Ya, karena banyak rumah sakit juga yang nggak mengambil resiko ketika pasien datang dalam kondisi yang sudah agak-agak gawat, itu biasanya rumah sakit nggak mau ambil resiko. Akhirnya apa yang dilakukan? Pasien dirujuk. Nah, pada saat dirujuk itulah di tengah jalan pasien meninggal. Ini juga banyak terjadi. Harusnya kan dirawat dulu, masuk ke perawatan dulu, baru kemudian dirujuk. Tapi sudah ada tindakan awal, jangan sampai pasiennya datang kemudian langsung dirujuk karena katanya nggak ada alatnya dan lain sebagainya. Itu banyak sekali ya kasus-kasus seperti itu, dan itu harus menjadi perhatian Pak Gufron. Saya kira kontrak kerjasama antara rumah sakit yang ada, Pak, sekali lagi saya ingin ingatkan harus diperbanyak syarat-syarat kuota. Untuk rumah sakit yang bisa kerjasama juga harus dipermudah, ya. Walaupun kita tahu bahwa banyak juga rumah sakit yang nakal, ya, yang ada klaim-klaim fiktif juga kita tidak menafikan itu, tapi itu juga harus menjadi perhatian penting kita karena BPJS ini sejatinya di seluruh dunia yang paling bagus tuh ya di Indonesia. Ya, manfaat yang sudah diberikan kepada rakyat Indonesia itu udah luar biasa bagus, banyak ya. Kalau orang Jawa bilang pepaan lah gitu ya. Tapi memang harus ada informasi lebih banyak lagi kepada masyarakat terkait dengan hak dan kewajiban, ya, hak dan kewajiban BPJS, hak dan kewajiban pasien, sehingga pasien tahu apa haknya dan apa kewajiban BPJS, apa kewajiban rumah sakit. Dan yang paling harus lagi diperhatikan adalah Pak Bambang, penegakan diagnosa, Pak. Penegakan diagnosa kita itu mohon maaf ya menjadi masalah. Karena seringkali orang meninggal dunia karena penegakan diagnosa yang salah. Ya. Datang ke rumah sakit, masuk UGD, pakai kartu BPJS, sesak napas, kemudian dikasih di UGD dirawat sebentar, dikasih obat, suruh pulang sampai rumah meninggal dunia. Ternyata kena serangan jantung. Nah, hal-hal yang seperti ini kan harus menjadi perhatian. Jadi rumah sakit jangan juga berpikir tentang keuntungan semata, tapi nilai-nilai kemanusiaan juga harus ditegakkan. Kan sumpah dokter itu apa? Yang pertama,
Kan itu dulu yang harusnya dipegang oleh dokter-dokter yang ada di Indonesia dan rumah sakit yang ada di Indonesia ini. Nggak semuanya soal materi, nggak semuanya soal duit. Ada rumah sakit terus terang saya mau sebut, tapi saya sebut rumah sakit Siloam Semanggi itu bagus sekali pelayanan BPJS-nya. Artinya kan nggak semua rumah sakit nakal, nggak semua rumah sakit itu melayani BPJS tidak baik. Banyak yang bagus, banyak juga yang jelek juga, Pak Bambang. Nah, untuk itu mungkin Pak Bambang perlu juga ya memberikan apa namanya, saya nggak tahu apakah ada sanksi dari Persi untuk rumah sakit yang melakukan pelayanan publik yang buruk, seperti apa? Saya nggak tahu apakah itu ada di anu ya di Persi. Terakhir saya ingin menyampaikan terkait dengan ombudsman. Jadi menurut Ombudsman, apakah diperlukan regulasi baru atau revisi regulasi agar kewajiban penyediaan obat esensial oleh FKTP atau RS dalam skema JKN agar bisa ditegakkan secara hukum untuk Ombudsman. Kemudian untuk BKPN dan YLKI, rekomendasi strategis apa yang bisa diberikan BKPN dan YLKI agar Panja kami dapat mendorong pemerintah menjamin ketersediaan obat esensial dan obat penyakit katastrofik di seluruh fasilitas vaskes kesehatan. Saya kira banyak hal yang memang harus kita kerjakan bersama-sama, karena biar bagaimanapun kami sadar Komisi 9 BPJS ini sangat penting bagi pelayanan kesehatan masyarakat seluruh Indonesia, sehingga memang perlu bersama-sama kita selesaikan secara baik. Terima kasih pimpinan. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.